Mari berdiri kita pujian sukacita selanjutnya kepada Tuhan. Kita bersama-sama terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang. Haleluya. Saya percaya Tuhan, kita akan bersama-sama Tuhan. Mari kita sama-sama mengubari pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selalu kembali Bapak Saudara. Tiba saatnya kita mau bersama-sama dengan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau selamat dengan pujian tak terbatas. Biarlah firman Tuhan saat ini kita bisa belajar bersama-sama. Kita bisa mendengarkan bersama-sama, membuka hati kita, membuka pikiran kita, supaya apa yang disampaikan nanti bisa Terima kasih Bapa. Roh Kudus penuhi hati kami, supaya kami mampu menjadi pelaku firman. Dan Roh Kudus menolong kami
pada saat pemberitaan firman, kuasa roh apapun yang ingin mengganggunya atau mengambil kebenaran firman, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Ya, salam. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi ini adalah hati gembira. Ya, saudara, saya bersyukur hari ini saya lihat hatinya itu kok bergembira semua, gitu ya. Hatinya bersuka cita, ya. Karena hati gembira ini tidak semua orang bisa bergembira. Dan bergembira ini bukan temporal, artinya duduk akeh yang guyu gak duduk ya. Lagi hati ini tenang yang guyu, ron jalan yang gitu ya. Ya tergantung lah. Apa seperti itu? Ya. Hati gembiralah. Ini sebuah ungkapan sebenarnya bahwa kita ini harus bergembira setiap saat, setiap waktu, ada atau tidak ada uang, sehat atau kurang sehat, tetap harus gembira. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 17:20, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan umat. Hati yang gembira, ini ayat yang sudah kita tahu, bahkan ada puji-pujiannya mulai sekolah minggu, ya. Pujian hati yang gembira adalah obat. Ini sudah hafal semua. Amsal 17 ayat 22 ini sudah hafal semua, ya. Nah, dalam terjemahan Septuaginta, yaitu terjemahan bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani, ini justru saudara, saya menemukannya ini lebih senang, ya. Kenapa? Firman Tuhan yang dalam Amsal 17:22, hati yang gembira itu baik, ya. Hati yang gembira itu baik. Jadi kalau nggak baik, nggak gembira. Baik itu bukan bicara soal kondisi. Baik itu bukan bicara soal keadaan. Tapi hati yang gembira itu ya baik. Gembira itu baik. Makanya harus menjadi sebuah pilihan. Kalau gembira itu baik, sebab apa? Seperti mengobati. Jadi hatimu yang bergembira, hatimu gembira itu sedang mengobati. Jadi obat itu dekat. Obat itu gak perlu ke toko obat apotek. Tapi sebenarnya Alkitab sudah jelas katakan, hati yang gembira itu baik seperti mengobati. Ya. Jadi, kalau terjemahan baru berkata hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, gitu aja. Tapi Septuaginta berkata hati yang gembira itu baik seperti sedang mengobati hidupmu, mengobati sakitmu. Kenapa? Karena orang sakit itu saudara 80% itu dari hati. Makanya saya percaya kalau 80% sakit itu dari hati, kalau hatimu itu memilih untuk selalu bergembira, engkau tidak akan sakit. Jadi kalau ini diterapkan, nggak perlu pakai obat-obat tertentu, begitu ya. Jadi nggak ngombe obat ini gitu nggak enak, ya. Jadi kalau sedang stres, puyengnya banyak, itu ya, obatnya banyak, ya. Nanti kalau ginjalnya kena, baru Tuhan
kok sakit, ya toh. Nanti kalau banyak obat terus tuli, diceluk-celuk menengah, bertangan, apa? Nah gitu ya, itu kayak obat. Ada Alkitab jelas, hati yang gembira itu seperti mengobati. Ketika saudara memilih gembira, itu baik, seperti mengobati. Orang yang berduka cita, tulangnya menjadi kering. Ya. Jadi, tetapi saudara, apa bisa semuanya itu bahagia? Apa bisa kita ini setiap hari itu bahagia? Apa bisa setiap hari kita itu gembira? Jawabannya pada bisa. Pura-pura gembira itu bisa. Semua orang jujur, ya. Kalau pura-pura gembira itu bisa. Oh, gini, apa kabar? Baik. Puji Tuhan, sedang diberkati, amin, haleluya. Ya, mongkur wongi, sekarang merasa mati. Ya. Pura-pura baik bisa, tapi baik, pura-pura gembira itu bisa. Tapi aku muda kalau setiap hari itu bergembira. Apa kamu muda? Saudara, Amsal ini bagian daripada kumpulan, ya, Amsal Salomo dalam pasal 10 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 6. Jadi di Alkitab saudara pasal 10 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 6 itu miliknya atau penulisnya atau Amsal-Amsal yang ditulis Salomo. Awalnya saudara, Salomo ini sepenuh hati kepada Tuhan. Dia memulai yang baik, memulai kedekatan sama Tuhan, memulai keterpautannya kepada Tuhan, mulai kemelekatannya kepada Tuhan. Semuanya itu dari Tuhan, untuk Tuhan, tanya Tuhan, semua itu. Sampai Tuhan menyuruh Salomo untuk berdoa. Saking melekatnya kepada Tuhan, Salomo ketika disuruh Tuhan untuk berdoa, dia gak minta uang, gak minta harta, gak minta kekayaan. Apa yang diminta? Hikmat. Sampai hikmatnya itu terkenal sampai ke negeri Seba, ke negeri seberang, ya, saking terkenalnya. Ya, setiap orang kepingin ketemu Salomo untuk bertanya, untuk ini, untuk itu. Ya, Salomo minta hikmat sama Tuhan. Tetapi saudara, Salomo ketika diberikan hikmat, dia tidak bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada siapa? Kepada hikmat. Ya memang hikmat itu dari Tuhan, percaya. Tetapi bukan berarti Salomo harus bergantung dengan hikmat. Harta kekayaan, uang, materi, kesehatan, itu semua dari Tuhan. Tetapi kita tidak boleh bergantung dengan kesehatan kita, tidak boleh bergantung dengan keuangan kita, ya, tidak boleh bergantung dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu baik, tetapi bukan untuk menjadi tempat bergantung. Seperti Salomo, hikmat yang diberikan Tuhan itu baik, tapi bukan berarti hikmat itu menjadi tempat Salomo harus bergantung. Semuanya bergantung ke Tuhan. Hati yang gembira. Apa itu hati? Hati manusia. Juga digunakan secara kiasan, secara luas, itu perasaan. Makanya kalau orang perasaan itu di sini, enggak di sini, ya, tadi begini ini mikir, punya, cekot itu mikir, tapi perasaan begini, ya. Ada lagunya, sakitnya itu di sini, itu bukan di sini, ya, tapi di sini. Sakitnya di sini kurang duit, ya, mikir belanja, mikir ini sakit di sini, tapi di sini nih. Ya, biasanya sakit hati, ya. Secara luas untuk perasaan, kemauan. Saudara, berkemauan melayani, berkemauan duduk di tempat ini beribadah, itu karena hati. Ya,
Itu semua karena hati. Kalau kita tidak ada hati, nggak mau, nggak ada kemauan, nggak ada hati, nggak mau. Tetapi secara keseluruhan itu saudara, hati itu apa? Pusat kehidupan. Selama kehidupan kita itu benar di mata Tuhan, maka hatimu bisa bersukacita, hatimu bisa bergembira. Tetapi ketika kehidupan kita tidak benar, hatimu tak akan bisa bersukacita, tak akan bergembira. Ketika kehidupanmu terpaut maksimal sepenuh hati melekat kepada Tuhan, maka disitulah hatimu apa? Bisa bergembira. Karena hati itu sumber, pusat kehidupan. Ya, perasaan hati secara luas, batin manusia itu hati. Namun secara keseluruhan, hati itu pusat kehidupan. Maka hati-hati dengan hatimu. Jangan semua masuk hati. Sterilkan hati. Saudara, sebulan setengah saya belum bersaksi, itu berdoa. Banyak pergumulan. Ya, sebulan saya macam-macam. Ya, anak, ya, keluarga, ya, pelayanan. Sampai setengah satu saya berdoa, saya membaca Alkitab. Saya lupa pada waktu itu ketiduran atau tidak, enggak tahu. Tapi ketika itu saudara, saya terbawa di sebuah tempat pemakaman yang hadir itu semua jemaat PKS. Ada teman-teman. Saya datang ke situ, nggak ada satupun orang yang nyambut saya. Saya pikir, grup kok hawa lagi. Kayak wong ini, sombong si mati. Saya tanya sama Haris, kira-kira Haris, nggak kerumuh kayak apa? Saya tanya beberapa jemaat, nggak ada yang merespon. Ini sombong ini. Di grup kau lagi, opo kau. Tapi kok siapa ini? Saya jengkel saudara, ini ngomong kaku tak takoni, kok apa? Nggak nyaut. Ketika saya datang ke situ, saya melihat di tempat itu, sepertinya ini jemaat PKS menunggu hamba Tuhan untuk melayani itu. Ini siapa? Saudara, ketika saya masuk di situ setengah satu, gitu, saya melihat di situ, ya kan, peti itu bagus sekali. Disitulah nama saya. Tuhan, ini aku dan ketika itu saudara, tempat dialihkan oleh Tuhan. Tuhan bilang, aku mengasihi jemaatmu, aku juga mengasihi tetap layaniku, layani aku dengan berpakaian putih. Saya mikir, saya gumurkan itu, apa ini maksud Tuhan? Karena apa? Masih banyak hal yang akan kupercayakan kepadamu. Masih banyak hal yang aku bisa berikan kepadamu. Berpakaian putih. Saya berdoa. Setelah itu setengah dua, saya berdoa. Saya ngomong sama Pak Dilopo. Memang Tuhan Pak Lo bilang jangan ditanggapi secara literal. Ya. Tapi saya kumpulkan, ya memang baju putih itu artinya apa? Saya harus menghadapi hal ke depan. Itu betul, hati-hati. Seperti seseorang yang pakai baju putih, saudara, ya, gak mungkin lumpuh praktek kan begitu. Harus hati-hati menjaga seluruh kehidupan saya. Sebagai manusia banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tapi saya harus menjaga hati saya betul-betul bersih. Dan ajari cuma orang-orang yang aku kasihi dengan pengajaran yang tepat. Karena sekarang ini kalau baik PKR atau apa, saya harus berjuang jangan sampai ajaran saya salah. Karena kehidupan ini saudara harus bersih, harus putih. Ya, kenapa?
supaya hati kita juga bersih dan apapun pergumulan kita bisa bersukacita. Saudara, hati adalah pusat kehidupan, dan kehidupan itu sendiri ada dalam dosa. Kehidupan kita ini ada banyak dosa, ada banyak masalah, ada banyak hal yang belum kita kerjakan dengan baik. Kehidupan kita ini, kita ada di dalam kehidupan, ada dalam dunia yang penuh dosa. Makanya harus hati-hati, karena hati itu pusat kehidupan. Jaga jangan sampai pusat kehidupan itu tercemar dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Sangat tidak mungkin manusia memiliki kehidupan dosa bisa bergembira hatinya. Kalau kita tidak menjaga hati kita, tidak bisa menjaga kehidupan kita, kita masih izinkan hal-hal yang tidak seharusnya kita terima, maka tidak mungkin kita bisa bergembira. Tidak bisa, karena pusat kehidupan itu adalah hatimu. Kalau kita menyimpan terus, membiarkan hati kita tidak terjaga, itu sama saja kita sedang memberikan seluruh kehidupan kita ini kehidupan yang penuh dengan kekurangan, kesalahan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita nggak bisa bergembira. Berapa banyak orang nggak bisa bergembira? Bergembira itu kalau tak lihat itu, kalau tanggal 1 itu bergembira, tapi kalau tanggal 2 bergembiranya itu tidak ada, berkurang. Masalah, persoalan hidup, kekurangan, jangan sekarang ini, saudara. Jangankan kita, semua orang pada merasakan kondisi seperti sekarang. Tetapi jangan sampai hatimu itu kau izinkan untuk hal-hal yang kurang baik, sehingga kau tidak bisa berbagi. Orang seringkali mikir begini, berbahagia itu atau sukacita itu ketika uang banyak, cukup banyak, sehingga dengan uang banyak, cukup banyak, punya segala sesuatu, baru kita bisa bersukacita terus. Dulu kan ada lagunya siapa itu? Andai aku jadi orang kaya, enak dong, bisa ini, bisa itu, bisa beli rumah dan sebagainya. Kan cuma andai-andai saja. Tapi apa kalau saudara bergembira karena itu? Apakah kalau uang, kekayaan sudah cukup dalam hidup kita, terus kita bisa bergembira? Mari kita lihat penyelidikannya Salomo. Mari kita lihat penyelidikannya Salomo. Hatimu tidak akan pernah bisa jadi obat. Hatimu tidak pernah bisa menjadi obat yang mujarab selama tidak bisa bergembira. Ingat, gembira, hati yang gembira itu adalah sebuah pilihan yang baik kalau kita ingin sehat. Kita lihat kondisi Salomo. Saudara, Salomo ini mengejar kegembiraan itu dengan apa yang ada padanya. Salomo telah melakukan berbagai hal, tapi Salomo telah mendapatkan semuanya itu sia-sia. Ketika saudara membaca Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai 11, di situ kitab Pengkhotbah mengatakan, menjelaskan, menuliskan, Salomo menulis di kitab Pengkhotbah kondisi Salomo. Dia melakukan uji coba, menguji hatinya sendiri, menguji hatinya sendiri. Bagaimana mengejar kebahagiaan itu dengan 2 pengalaman hidupnya. Dalam ayat 1 sampai 3, Salomo
menanggapi pengalaman hidup yang sangat umum, ya, kegirangan, kegembiraan itu, ya, di dalam ayat 1 sampai 3, dan juga dengan pekerjaan. Ini Salomo, kondisi hati Salomo. Salomo melakukan penyelidikan itu, dan akhirnya kalau saudara membaca kitab Pengkhotbah, banyak berkata sia-sia, semua nggak abadi. Karena usaha manusia untuk mencari kebahagiaan, mengejar kebahagiaan, nggak akan abadi. Karena manusia di dalam mengejar kebahagiaan itu pasti mengejar dengan uang. Selama ada uang, bahagia mungkin, tapi tidak selamanya. Sekalipun kita cukup uang bisa berbahagia. Dengan harta kekayaan, mengejar kebahagiaan bisa bahagia. Tapi apakah mungkin bahagia itu dengan banyak uang? Saya tahu cerita dari seseorang pemilik, ya, perusahaan sebuah tempat tidur spring bed. Dia bisa membuat spring bed, tapi dia tidak bisa menikmati hasil buatannya. Karena dia harus tidur di tempat tidur dari kayu, dari pring petung itu, baik bantal maupun gulingnya. Bayangkan, dia bukan membeli, tapi dia bisa membuat. Tapi namanya kebahagiaan, ketenangan, tidak bisa dibuat. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 3, dia mengejar kenikmatan itu, ternyata yang didapatinya adalah kesia-siaan. Memiliki nilai sementara untuk menghilangkan kesedihan dan kebosanan, ya, menghilangkan kesedihan dan kebosanan. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai 3, aku berkata dalam hati, baiklah aku tidak mencoba kegirangan, nikmati kesenangan, tetapi lihat itu pun sia-sia. Tentang tawarannya aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dan menyegarkanku dengan tubuhku dengan anggur, sedangkan akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan merengkuh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka pendek. Saudara, di situ dikatakan, aku menyelidiki diriku, menyegarkan tubuhku dengan anggur. Anak-anak muda biasa begitu, lagi stres, bete, gabut, ayo minumlah, ya, supaya kegabutan ini hilang, ya, kan begitu. Minum anggur, minum minuman keras, mabuk-mabukan, ya, tapi nggak bisa menenangkan, karena si Absalomo sudah melakukan itu. Gak bisa menikmati, gak bisa girang. Jadi kalau bete, jangan minum minuman keras. Bete, nanti ngerokok, ya, lagi bete tak rokokan, ke pojok sampai papan. Ada di sini, tidak ada ya? Tidak ada. Ini sebuah cerita, ya, rokokan. Rokok ada wae stres, punya butuhan akeh, cicilan numpuk, masukan buah, piye, tau waktu saya, kalau cepot, ya, pojok, mereka ngono delek obat, gitu ya, penenang, ya, supaya gak ngeluh, gak pusing, tak ada di sini, sana, ada di sini tak ada, ya, sana. Tapi di sini tidak ada. Lah obatnya kayak digowo, ya tak? Digowo kok di dukuri kulkas, belum kan? Tahu ada dukuri kulkas. Nyolong, anaknya ngomong gak penting, dicolok. Kesedihan. Ya. Aku berkata dalam hati, mari aku tidak memuji kegenangan, nikmati kesenangan, tapi lihat itu pun sia-sia. Kenikmatan nggak bisa dikejar, ya, nggak bisa dikejar, kegirangan nggak bisa dikejar. Tapi tidak berhenti di situ. Salomo berpikir, oh nek aku kudu nyambut gawe sing akeh, duwe pekerjaan sing akeh. Ya. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 4. Ini sudah, aku melakukan pekerjaan
pekerjaan besar, mendirikan bangunan, ya, developer, omai Salomo wae, kanggo sapa mbok? Mungkin bojone saya tuh ya, soge lho Salomo. Bojo situ kadang-kadang agak gitu aja nih, ya. Belajarnya bojo situ aku terkemang iki saya upayano. Nek sedina lho kayak kula colongan 20.000 nek diteliti ya. Lah 1.000 piro sedina iki. Terus sakulane piro nek kamu soge saudara. Ya. Makanya nek kamu soge, makanya ana wong selingkuh, ya. Nek durung soge kok Salomo, kudu masuk selingkuh. Entek. Ya. Mendirikan bangunan. Ya. Rumah-rumah, menanami dengan kebun-kebun anggur, agrowisata, kebun-kebun anggur buah, kebun-kebun taman-taman, ya, bukan tamannya Pak Asri, bukan, ya, taman-taman serta menanaminya dengan berbagai pohon buah-buahan. Agrowisata. Jadi sudah tahu agrowisata Batu, bayangkan itu kayak Salomo dulu ya. Punya seperti agrowisata, kari mete buah mete opo, kari mete. Oh gak bahagia? Dia agrowisata. Kepengin apel, coba apel. Pengen jeruk, cukup jeruk. Pengen buah pepaya, cukup pepaya. Kaon sing kaon. Soge Salomo. Ya. Peternakan. Belewek wedhus sedina ping tidak jalan. Siap. Ya. Di situ banyak biduan, ya. Aku membuat bagiku kolam-kolam air untuk mengairi hutan, pohon-pohon muda di sana. Aku membeli budak-budak laki-laki dari perempuan. So gini, punya budak laki-laki, punya perempuan, dan ada budak-budak lahir di rumahku, mempunyai banyak sapi, kambing, domba, melebihi siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Ayo, waktu si pil, sampai ni pil, soki kan, soki. Awak jadi tuku sapi situ angker, iki angker, ya. Aku juga mengumpul bagiku perak dan emas, harta benda. Aku mengambil bagiku penyanyi, pria, wanita, banyak selir, kenikmatan anak-anak manusia. Ya, gak perlu nang karaoke. Ya, duwe berdiri, ya. Kok saiki ngono ngundang orkes yang paling terkenal apa itu bom terkenal caluki kabeh biduan sing cantik caluki kabeh gak bahagia. Ada wong bahagia nek iso nyanyi-nyanyi di omah bojo mau nyanyi-nyanyi dhewe suarane koyo nah ngono dari bahagia bojo. Ya. Lagune gak jelas bisa, ya, dendam kebencian, lagu-lagu ngono, ya toh, patah hati, spirit berdua, tambah stres, lagune ngono-ngono toh, sing satu-satu patah hati, rondo gantungan, tambah cekot. Salomo gak gitu, ngundang penyanyi biduan model apa, ya. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang dituduh di Yerusalem sebelum aku. Dalam semua itu nikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang kuhendaki, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita atas segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Taruh apa itu? Taruh apa disewo? Ayo, gak bahagia coba. Ayo, di Indonesia hari ini siapa yang punya itu? Dah. Ya, makanya nek sampai berdoa Tuhan ada duit kuat aku bahagia. Salomo biasa, gak bahagia. Aku nek donya ngono ya, duit akeh ngono. Iso karaoke. Kelar healing. Toko Pacet, Trawas, ya toh? Toko Batu, gawe kabeh pokoke itu pas Jatimpak 1, Jatimpak 2, pokoknya kabeh healing. Mungkin hari itu tenang, mulai duit teh
ngeluh. Terus ngene, lapo gimana mlaku-mlaku. Gitu. Bakso kono ndak ini, iki tes sampe ini mlebu nang kono, transporte sakmono, malah aku mau blonjo iki. Ala nang WC tuku, gitu. Bah, iki kuat stres maneh. Pokoknya nggak gitu maksa, giling gak apa-apa, ojo maksa, bojone dipaksa. Ayo sama niku lho, kok aku ngajak-ngajak aku lho, mlaku-mlaku, muter-muter nang ndi ngono ta. Nok bali Mas Yota, gak bicara kayu putih. Ada masa premasuk gak apa-apa, ngono. Kagem bicara kayu putih ngono gak diku ya gak apa-apa lah, ngono. Minyak-minyak telon ngono. Mosok gak omah tenang. Kapan sugihmu ku ya? Bahaya. Tak tambah diberkati gegeran terus. Bisa bahagia sementara. Salomo menggunakan harta kekayaannya sedemikian dahsyat, banyak soge belah berawa, tapi Salomo tetap tidak bahagia. Berapa banyak orang merasa bahagia dengan kesibukan? Oh, so ibu, aku kok sibuk supaya gak stres? Ya, nyapu jogan, ngepel, mari ngepel, disapu maneh, mari disapu maneh, dipel maneh, gombah setrika, paling setrika, gilboro, cuci maneh, dicuci maneh, gipik maneh, gombah maneh, masak, yo, diangkat-angkat, masih apa, ngerti maneh, supaya tambah stres. Mau nek pegel bojone gilokno, ini kok sedino kaya kitiran. Kenapa merasa pekerjaan begitu banyak baru nggak stres? Enggak, Salomo, saudara, pekerjaannya sangat berat. Ya, developer duwe, agrowisata ono, peternakan ono, ya, biduan duwe, kekayaan, guys. Tapi Salomo tidak bisa berubah. Kenapa demikian? Dan penilaian terakhirnya Salomo apa di dalam ayat 11, ya? Bahwa ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala jeripaya yang telah kulakukan itu, lihatlah semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin, tidak ada yang bermakna di bawah matahari. Karena untungnya sia-sia, gak abadi. Mari ngono wis, dari ngeluh kembali ngeluh, dari bingung kembali ke bingung. Tandanya jaga hati, karena hati itu mengobati. Ya, jangan tergantung obat. Jadi nek mariki bu oma, nek ono obat-obat yang selama ini dikonsumsi, buang. Ya, hati gembira, hati gembira. Aku percaya Yesus sanggup menolong saya. Berpaut. Bapak cicilan kuake, Pak. Iku jenenge urip. Ya. Nek sampean urip pas duwe cicilan. Gak apa-apa. Diutang dosa enggak. Gak masalah. Tapi ketika kita, saudara, keterpautan kita itu tidak lagi kepada Tuhan, ya, terus hitung-hitung kekuatan kemampuan kita stres. Blonjo bendino pasti. Ya, listrik saya itu 300 di bawah 400. IndiHome 320 loh, itu ngatus saya, belum bendina nih, ya, belum ini dan itu macam-macam, ya, duit cicilan, duit, habis anu kemarin itu sih, oh cicilan, karena waktu itu gak ada duit. Kayak gitu-gitu. Kamu tuh. Kenapa? Ya aku gak bayaran kok. Si dijaga itu kan di orang minggu bisa, saulan bisa. Gak ada jaga-jaga, saudara. Dia pakai itu masuk tes. Iya. Saya bersyukur saya lemah, kata siapa? Kata Paulus. Dalam kelemahanku lah
semakin nyata. Jadi ketika saudara banyak kekurangan dan saudara merasa tidak ada sebuah kemampuan apapun untuk menjalani kehidupan yang penuh bergumul ini, bertautlah kepada Tuhan. Wis gunakan Tuhan, percaya ambek Tuhan, gumantu ambek Tuhan. Kemarin tanggal 19 tanggal 20 terus Indihome terakhir, PLN listrik terakhir, hak lebih banyak. Ya. Terus ada biaya-biaya lain. Begitu saudara, kemarin itu hari apa ya? Jumat, Kamis ya. Kamis itu Rebunya Pak Wilopo telepon, Ki, apa? Aku meni pelayan macam nih. Tapi koyoke awakmu sing melayani. Loh, gereja ndi? Dah, untuk gereja. Iku doano tanah. Aku nggak ngerti persetan terus. Wongnya tak terlalu, ya. Jadi besok ya dia bangun sebuah depo di daerah Cerming. 2 tahun lagi selesai. Siapa tahu nanti kepengen kerjaan bisa. Saudara, setelah itu pulang, puji Tuhan. Ada berkat untuk saya pakai Jumat, ada berkat untuk bayar listrik, ini cukup. Pikirin stres, saudara. Sementara saya itu harus dituntut untuk ngerti Alkitab ini, menyampaikan, memberikan kepada jemaat. Seperti kesaksian saya tadi harus putih, bersih, lengkap. Ya apa caranya mikir, gak cepet-cepet. Utang akeh disyukuri. Utang kanggo judi online. Nek utangmu kan mergo kanggo judi online, tobat. Kan utang gak kanggo judi online, kanggo iki. Saya mikir gitu, saudara. Nek utangmu kanggo nang dukun, tobat. Tuhan, aku gak tolong maneh aku. Utangnya kayak gak apa-apa, cicilannya kayak gak apa-apa. Jangan sampai situasi dan kondisi hidupmu itu mencuri kebahagiaan. Jangan. Ojo hitung-hitung, kurang ya. Lah aku mana tak hitung-hitung, bukan kurang, kau no. Apa deh pekerjaan akeh itu bahagia? Wong dewa pekerjaan 3 saiki kali loro. Loh ini kali loro saiki kerjaan. Ya, kakek gitu, stres. Apa gitu? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya. Ini. Awalnya Salomo mengembirakan hatinya dengan melakukan pekerjaan, tapi dia tidak menemukan kebahagiaan karena dia tidak, ini saudara, sepenuh hati kepada Tuhan. Salomo akhirnya patah semangat. Ini sebabnya. Karena apa? Hatinya Salomo yang tidak sepenuh hati tadi itu dicondongkan oleh wanita-wanita lain, yaitu istri-istrinya yang tidak seiman. Hatinya dicondongkan. Makanya Salomo ketika tidak sepenuh hati, ya, dia bisa dicondongkan. Hati-hati, jangan sampai gak sepenuh hati. Kalau engkau tidak sepenuh hati, hatimu dicondongkan. Ya, bersyukur hari ini pasangan hidupmu yang duduk di dekat engkau itu seiman. Sing duwe pacar sing gak seiman, ojo sampai gak seiman. Hatimu nanti dicondongkan kepada ilah lain. Hati Salomo ketika sudah tua, ya, dicondongkan ke yang lain. Makanya di bojo situ disyukuri. Oh situ kurang maksimal boleh nyanyi kok. Ya. Ini bojone akeh saya. Ia mempunyai 700 istri, bojone Saidi. Dari kaum bangsa lo, bojone kau berarti mau bangsawan. Dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya lebih daripada ketertarikannya kepada Tuhan. Apa yang lebih menarik dalam hidupmu daripada kepada Tuhan? Apa yang lebih menarik hidupmu dalam hidupmu itu selain Tuhan? Apa? Tuhan nggak menghalangi saudara punya ini enggak. Tapi jangan sampai itu menjadi
kan Tuhan itu kurang tertarik. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istri yang mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga dia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud. Pasangan hidup itu butuh nek tuwek, paling butuh. Loh iya, pasangan hidup itu seiman. Nek tuwek kowe enggak, nek gak tuntun-tuntunan, nek gak nilai-nilai. Coba nek sama duwe bojo model kok bojo Salomo sing gak seiman. Hatimu dicondongkan keluar dari Tuhan. Lah ini kehancuran Salomo. Dulu dia berpaut sama Tuhan. Dulu hatinya condong sama Tuhan. Makanya kadang-kadang diawali dengan baik, seringkali gak berakhir dengan baik. Kenapa? Karena keterpautan kita kepada Tuhan berkurang. Jangan lebih siapapun, jangan sampai Tuhan itu kurang tertarik. Kalau saudara bandingkan dengan yang lain, apa sih yang menarik hatimu hari ini? Kalau Alkitab lebih tertarik, maka baca Alkitab. Kalau Tuhan lebih tertarik, tinggalkan sementara dan berdoalah. Berdoalah. Jangan sampai hatimu gak dicondongkan, gak condong kepada Tuhan. Jangan sampai hatimu dicondongkan kepada yang lain, saudara. Ya, malah remuk. Salomo wong sugih gak kurang sugih. Sing iso patah semangat opongane awak dhewe padha-padha iki. Nek nyantol nang Tuhan, budak. Ya, berpaut sama Tuhan supaya hidup kita enggak semakin hancur tapi semakin diberkati. Makanya penting pasangan itu seiman, ya, pasangan itu paham Tuhan, kenal Tuhan. Nek tuwek kena kayak tuntun-tuntunan, gak mencondongkan hidup kita ke yang lain. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya hati kita ini bergembira terus, tanpa keterpautan kita kepada Tuhan, tanpa kedekatan kita, kemelekatan kepada kita, gak mungkin bisa, gak ada pilihan lain. Uang, harta, kekayaan, apapun lewat. Tapi ketika kita berharap sama Tuhan, kita bisa bergembira. Ya. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 12, orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang, melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanan sendiri. Apa tetap tenang? Dari kata hesukia, ya, hesukia ini artinya apa? Keheningan, penghentian dari kesibukan. Saudara, doa itu gak perlu pagi, nek iso. Tapi tolong keheningan itu dilakukan. Di dalam saudara bekerja di kantor, di perusahaan apapun, pasti ada istirahat. Heninglah di situ. Gak banyak-banyak. Sediakan waktu setengah jam. Wadulah oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih, tulungan aku. Terima kasih, aku hanya berharap kepada. Hening. Berhenti dari kesibukan. Mek setengah jam. Si biasa enak sama. Gimana doa mau gak doa. Wes, ambek ngayuh baru sore kelapis. Menang wae. Sopo sing gak. Tuhan berkati sawahku, Tuhan. Berkati Tuhan, tolong. Pelihara hidupku, kuatkan hidupku, enak segala. Kabur kerja lali Tuhan. Lali doa. Lali moco Alkitab. Ya. Sing giling-giling cuma mantan. Lali sekolah apa? Doa. Lali Tuhan. Moco iling-iling masa lalu tuh. Iling-ilingan Tuhanmu itu sing mengizinkan masa lalumu sehingga engkau sampai hari ini menghantarmu ke Tuhan. Tuhanmu itu bisa mengukir masa depan.
Tidak mungkin hati manusia bergembira, bahkan cenderung patah semangat. Berpautlah kepada Allah, satu-satunya cara manusia mampu bergembira. Tuhan memberkati. Bapak yang baik, terima kasih. Dengan hati kami berpaut kepada Tuhan, maka kami bisa bergembira dan tetap bergembira, bersyukur, tetap tenang. Karena gembira, hati yang gembira itu baik. Hati yang gembira itu baik, seperti mengobati hidup kami, mengobati saat kami sakit. Memang gak gampang Tuhan menggembirakan hati kami. Ada pergumulan persoalan hidup, kekurangan-kekurangan ekonomi, tanggung jawab yang kami kerjakan. Kadang kami tidak sanggup. Tapi kami tahu, kami masih mempercayai Engkau, mempercayaimu Tuhan. Kami mau memberi waktu kami 30 menit, bahkan 1 jam untuk komunikasi, berbicara, menyerahkan seluruh hidup kami, mensyukuri hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ketika anak-anak-Mu hari ini kurang bisa bergembira, mungkin karena faktor ekonomi, kesusahan hidup dan sebagainya, Tuhan, hamba-Mu berdoa, janji-Mu ketika anak-Mu sedang berpaut kepada-Mu, terpaut kepada-Mu, melekat kepada-Mu, maka disitulah mujizat terjadi. Persoalan akan dibuat Tuhan, ada jalan keluar yang akan diterima. Terima kasih atas kebaikan. Dalam nama Yesus. Amin.